Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh berbicara perihal partai politik sombong. Pernyataan partai sombong awalnya disebut Surya Paloh lalu disambut Megawati dalam acara Rakernas PDIP Selasa kemarin. Pernyataan kedua tokoh perihal partai sombong memicu spekulasi bahwa hubungan Megawati dan Surya Paloh semakin memanas. Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan politisi PDI Perjuangan Andreas Pareira. Selamat sore Bang Andre. Selamat sore, Rifan. Dan pakar komunikasi politik UIN Jakarta, Gun Gun Herianto. Selamat sore, Mas Gun Gun. Selamat sore, Nana. Selamat sore, Bang Andreas. Kami masih menanti kehadiran dari Ketua DPP Nasdem, Sugeng Suparwoto. Ini beberapa menit yang lalu harusnya ikut bergabung, tapi saya tidak tahu kenapa kemudian tiba-tiba membatalkan. Kami masih mencoba terus untuk menghubungi yang bersangkutan. Saya mau tanya ke Mas Gun Gun. Mas Gun Gun, analisa Anda bagaimana ini? Pernyataan kesombongan disampaikan Pak Surya Paloh pada saat Rakernas Nasdem, kemudian kurang dari sepekan kemudian Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Mega juga menyampaikan ataupun menyinggung soal partai sombong dan tidak pernah menjelekkan ketua partai lain. Ini waktunya berdekatan. Emang aksi sindir menyindir atau korelasinya tidak berkaitan atau gimana sih Mas Gun Gun, analisis Anda? Menurut saya tentu berkaitan ya. Konteksnya menunjukkan itu bahwa pada saat diksi partai sombong itu disampaikan di tanggal 17 Juni ya, pada saat Rakernas, kemudian 21 Juni Ibu Mega kemudian juga menggunakan diksi yang sama begitu ya, menanggapi diksi partai sombong tadi. Artinya kalau saya membaca ini ada satu keterhubungan konteks komunikasi dalam sifatnya aksi reaksi ya. Ini lagi-lagi Rifana, dalam bacaan komunikasi politik itu pesan itu tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Memang betul ya, equivocal communication, istilah Janet Baflas itu ya, dalam terminologi komunikasi politik itu ada komunikasi yang sengaja dibikin samar begitu ya. Misalnya tidak disebut partai mana atau siapa orangnya, tetapi kita bisa membaca, menafsiri bahwa itu saling terhubung dalam konteks relasi personal dan relasi organisasional. Personal maksud saya tentu antara dua sosok seperti Pak Surya Paloh dengan Bu Mega, dan relasi organisasional antara PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem begitu. Oke, baik. Mas Gun Gun, tadi udah dijawab ya sama Bang Andreas bahwa kalau dulu hubungannya baik-baik saja. Sepertinya Bang Andreas tidak berani mengatakan bahwa kalau sekarang sedang tidak baik-baik saja. Karena terakhir kita belum pernah menyaksikan pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Surya seperti Bu Mega sesering bertemu dengan Pak Prabowo atau Pak Surya ketemu dengan ketum partai yang lain begitu ya. Interaksinya ini antara Pak Surya dengan Bu Mega terlihat relasi ketegangan antara kedua tokoh. Itu yang bisa dibaca, Mas Gun Gun? Iya, saya membaca hal yang sama dengan Nana ya. Jadi kalau 2014 konteksnya memang nampak sekali ada hubungan yang harmonis ya antara Pak Surya Paloh dengan Bu Mega. Seingat saya, tolong saya koreksi Bang Andreas, Bu Mega misalnya sempat mengutus Pak Hasto, Pak Cahyo, Pak Andi Wijayanto waktu itu untuk kemudian memfasilitasi perbincangan awal soal pengusungan Pak Jokowi, dan kemudian intensitas komunikasi politik PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem itu sangat-sangat menunjukkan impresi gitu ya ke khalayak luas bahwa ada kedekatan. Itu kemudian berubah menurut saya kalau kita lihat setting 2019, terutama 1 Oktober 2019 misalnya ada ekspresi simbolik yang terbaca bahwa ada kerenggangan. Di situ kan bagaimanapun intensi komunikasi itu terlihat pada saat misalnya ada perjumpaan tokoh di ruang publik. Pelantikan anggota DPR 2019-2024 adalah salah satu wajah dari ekspresi simbolik itu. Dan itu adalah fenomena menurut saya yang menggambarkan nominanya bahwa ada memang keengganan komunikasi atau communication apprehension gitu ya. Dalam konteks misalnya hubungan dua tokoh ini, dan itu menurut saya semakin menguat ketika ada kebutuhan komunikasi politik jelang 2024. Ini saya agak berbeda dengan Bang Andreas bahwa memang ada satu kebutuhan kan
intensi komunikasi itu menguat jelang dinamika atau konstelasi 2024. Betul bahwa PD Perjuangan itu sudah punya figur seperti Mbak Puan ataupun misalnya Mas Ganjar Pranowo, satu di antara mereka yang nanti akan diputuskan oleh Ibu Mega. Dan dinamikanya juga menguntungkan PD Perjuangan karena sudah memungkinkan satu tiket begitu ya, meskipun dia melaju sendirian. Tetapi kan komunikasi dalam konteks pemenangan perlu dibangun dengan kekuatan-kekuatan partai lain. Dan itu sudah berjumpa misalnya dengan Partai Gerindra, meskipun belum tentu misalnya betul berlabuh dalam satu kongsi, tetapi kan dengan paling tidak ya the big five ya partai, kecuali Partai Nasdem, menurut saya udah pernah bertemu. Nah kalau misalnya tidak bertemu dengan Partai Nasdem hingga sekarang, ya artinya memang ada pertanyaan publik ya, kenapa kemudian komunikasi politik dengan Partai Nasdem itu seolah-olah kemudian tidak menjadi prioritas dari PD Perjuangan. Padahal kita sama-sama tahu juga bahwa ada kebutuhan tentu dari ragam kekuatan politik untuk saling berkomunikasi, untuk kemudian saling menjajaki ya kongsi-kongsi. Sebut aja kalau Bu Mega tidak mau menyebut sebagai koalisi atau tetapi lebih nyaman dengan kata kerjasama politik, ya tentu jadi pertanyaan juga bahwa kenapa kemudian Nasdem tidak pernah terlibat dalam satu proses interaksional begitu ya dengan PD Perjuangan. Wajar kalau kemudian tafsirnya apakah kemudian memang betul ini mengkonfirmasi kerenggangan politik ya, hubungan personal dan organisasional baik figur Pak SP maupun tentu kerjasama yang memungkinkan antara PD Perjuangan dengan Partai Nasdem begitu. Oke. Saya ingin tanya ya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, Anda melihat bahwa puncaknya adalah pada saat Rakernas Partai Nasdem ini mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, ini menjadi puncak ketegangan antara PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem, Mas Gun-Gun? Menurut saya ini salah satu di antara proses yang eskalasinya meningkat ya. Kenapa? Karena mungkin belum puncak ya. Karena kan proses kandidasi juga belum berakhir. Sangat mungkin juga kemudian manuver Partai Nasdem misalnya dalam pengusungan satu di antara 3 nama itu apakah kemudian pada akhirnya benar-benar misalnya mengusung Ganjar Pranowo atau tidak gitu. Apakah Pak Ganjar, apakah misalnya Anies Baswedan begitu ya, atau misalnya satu lagi begitu ya, Andika, Jenderal Andika. Ini kan belum pasti juga. Artinya kalau misalnya kemudian reaksinya dibaca oleh PD Perjuangan sebagai sesuatu yang dalam tanda petik ya mengusik gitu ya, mengusik internal partai karena misalnya itu tentu juga berpotensi untuk penyebutan nama kader itu juga membuat proses komunikasi politik antar partai, disebut aja dalam konteks ini PD Perjuangan dengan Nasdem, itu juga bisa bermasalah kalau kemudian figur utama dari masing-masing partai itu merasa tersinggung. Apalagi misalnya PD Perjuangan itu kan hak prerogatif untuk pencapresan itu berada di sosok Ibu Megawati. Begitu. Oke. Baik, terakhir Mas Gun-Gun, menurut Anda akan sulit tidak sih ke depan PDI Perjuangan ini bekerja sama lagi dengan Nasdem kalau melihat relasi hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Surya yang tampaknya sedikit memanas gitu? Menurut saya kan koalisi di Indonesia itu 2 tahap ya. Pertama koalisi dalam kandidasi, pengusungan capres-cawapres melampaui presidensial threshold. Yang kedua koalisi dalam pembentukan pemerintahan. Jadi kalau sifatnya pembentukan pemerintahan menurut saya sejarah elektoral kita menunjukkan ya koalisi pra pemilu sama pasca pemilu itu seringkali kemudian lebur ya dalam konteks keuntungan dalam kekuasaan yang dihitung oleh presiden yang menjabat, yang berkuasa, dan partai-partai yang menjadi the ruling party, dan itu sangat mungkin kemudian masuk anggota koalisi baru. Tetapi dalam kandidasi saya menduga memang ada figur yang kemudian sulit misalnya menyatukan koalisi atau kerjasama politik PD Perjuangan dengan Partai Nasdem. Sebut aja dalam analisis saya jika yang maju gitu ya itu namanya Mbak Puan begitu ya, rasa-rasanya Nasdem akan sulit ketemu dengan PD Perjuangan. Tetapi jika nama yang muncul itu Ganjar Pranowo,
itu mungkin saja kemudian kerjasama politik antara Nasdem dan PDI Perjuangan itu akan bisa bersemi lagi begitu, Nana. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana ke depannya. Apakah kemudian PDI Perjuangan masih mau bekerja sama lagi dengan Nasdem pada pemilu berikutnya? Karena sekali lagi politik itu cair. Politik hari ini bisa berbeda dengan politik ke depan. Semoga akan ada pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Surya Paloh, kedua kingmaker yang ada di Republik ini. Kita akan lihat bagaimana dinamika politik ke depan jelang kontestasi Pilpres 2024. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada politisi PDI Perjuangan Andreas Pareira dan juga pakar komunikasi politik dari UIN Jakarta Gun-Gun Herianto. Sehat selalu Bang Andreas dan juga Mas Gun-Gun. Iya, terima kasih. Selamat sore Bang Andreas. Terima kasih Mas Gun-Gun.